Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bang Fariza, saya merupakan CPNS Kabupaten Kuburaya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mensosialisasikan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang mana ini merupakan pemenuhan tugas akhir saya, yaitu laporan aktualisasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah, saya akan memaparkan beberapa hal. Kabupaten Kuburaya merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kuburaya dikenal dengan keindahan alamnya yang masih asri dan memiliki potensi wisata yang besar. Namun, di balik keindahan alamnya, Kabupaten Kuburaya memiliki isu terkait pengelolaan sampah. Sama seperti wilayah Indonesia lainnya, isu permasalahan sampah ini tidak bisa dianggap remeh. Isu ini terjadi baik di area perkotaan maupun di pedesaan wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kuburaya telah mengalami perkembangan pesat. Dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berujung pada peningkatan volume sampah, pasar-pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah tangga, dan industri lokal yang menghasilkan sampah yang sangat beragam. Mulai dari sampah organik hingga sampah plastik yang sulit terurai. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di beberapa kecamatan, sehingga menyebabkan sampah menumpuk di jalan ataupun bahkan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Sebagian besar sampah plastik dibuang sembarangan mencemari lingkungan dan mengancam ekosistem lokal. Sungai-sungai di Kuburaya yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat juga turut tercemar oleh sampah plastik yang dibuang ke aliran air. Sampah-sampah ini menghambat kelancaran air sungai dan mencemari sumber air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, dari air minum hingga irigasi pertanian. Dampak kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit, seperti penyakit saluran pencernaan akibat air yang tercemar atau wabah demam berdarah akibat genangan sampah yang tidak terangkut. Terlebih lagi, di beberapa daerah yang jauh dari pusat kota, kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar masih sangat rendah. Hal ini semakin memperburuk kondisi. Namun, di tengah permasalahan ini, ada berbagai upaya yang sedang dilakukan untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah di Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mulai menggencarkan program sosialisasi tentang pentingnya pemilihan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Beberapa komunitas Kuburaya juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mendaur ulang dan mengelola sampah secara mandiri. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperkenalkan teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti composting sampah organik atau penggunaan mesin daur ulang sampah plastik. Tujuan utama dari Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah yang pertama, untuk mewujudkan lingkungan hijau, sehat. Dalam pasal 3 ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari kebijakan penanganan dan penyelenggaraan pengolahan sampah sebagai berikut. Yang pertama, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, yaitu terdiri dari sisa makanan, plastik kemasan, botol bekas, kertas bekas, bekas pakaian, dan lain-lain. Dan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari sumber lain, bukan rumah tangga, tetapi karakteristiknya mirip dengan sampah rumah tangga, yaitu seperti tidak berbahaya, tidak mengandung bahan beracun, mudah terurai, dan dapat didaur ulang. Contohnya seperti sampah plastik dari kantor, kertas bekas dari sekolah, bungkus makanan dari warung, serta daun kering dari taman kota. Di dalam pasal 7 Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah, dijelaskan bahwa penanganan sampah meliputi yaitu pertama pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kemudian dalam pasal 9 Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah, dijelaskan bahwa pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf A dilakukan melalui pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian di dalam ayat 2, pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara penyediaan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik. Untuk penjelasannya sendiri, sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan.
Ciri utama dari sampah organik adalah kemampuannya untuk terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu yang relatif singkat. Sampah ini umumnya memiliki kandungan air yang tinggi yang mempercepat proses pembusukannya. Jenis sampah organik terbagi menjadi dua, yaitu organik basah dan organik kering. Contoh dari sampah organik yaitu sisa makanan, masakan, kulit buah, dan sisa sayuran. Kemudian untuk sampah anorganik sendiri adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup atau hasil proses produksi manusia yang menggunakan bahan sintetis. Berbeda dengan sampah anorganik sangat sulit atau bahkan tidak bisa terurai secara alami. Proses penguraiannya bisa memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Contoh sampah anorganik yaitu plastik, botol minuman, kantong kresek, kaca, pecahan piring, botol kaca, dan gelas. Karena tidak dapat terurai, pengolahan sampah organik difokuskan pada prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan sampah anorganik, misalnya membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastik. Kemudian reuse, menggunakan kembali, manfaat kembali barang-barang anorganik untuk fungsi yang sama atau berbeda-beda, seperti menggunakan botol kaca bekas sebagai wadah. Kemudian recycle, mendaur ulang, mengirim sampah anorganik ke pusat daur ulang untuk diolah menjadi produk baru. Misalnya, produk plastik diolah kembali menjadi biji plastik atau kaleng aluminium dilebur untuk membuat produk logam baru. Nah, untuk penjelasannya sendiri, sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Ciri utama dari sampah organik adalah kemampuannya untuk terurai secara alami. Kemudian di dalam bab 4, Peraturan Bupati Kuburaya nomor 31 tahun 2014 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengolahan sampah, yaitu masuk ke dalam tanggung jawab, kewajiban, dan larangan. Di dalam pasal 17 dijelaskan SKPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Kemudian ayat 2, camat berkewajiban memberi pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Kemudian ayat 3, kepala desa berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di wilayahnya. Kemudian, kepala desa dan ketua RT atau rukun tetangga bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah yang diberikan. Kemudian, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap pengolahan sampah di wilayahnya. Dan di dalam pasal 19, setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya. Kemudian di ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah. Kemudian di ayat 3, sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dibuang ke TPS. Kemudian ayat 4, setiap orang dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Oke, kita masuk ke bagian larangan. Di dalam pasal 32 dijelaskan setiap orang dilarang membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, di jalur hijau, taman, sungai, saluran fasilitas umum, dan tempat lainnya. Kemudian, membuang sampah atau kotoran lainnya di atas kendaraan. Membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya, serta fasilitas umum. Kemudian membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan volume lebih dari 1 meter kubik. Kemudian membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya. Kemudian buang air besar dan buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, dan tempat umum. Kemudian dilarang membakar sampah dan kotor lainnya di TPS dan sekitar TPS. Kemudian membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS. Dan membuang sampah ke TPS di atas pukul 6.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Selain larangan sebagaimana dijelaskan pada ayat 1, juga dijelaskan pada ayat 2, setiap orang dilarang membuang sampah di jalan, tempat umum, selokan, sungai, dan atau tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah. Kemudian membuang sisa material bangunan dan atau barang sejenis lainnya.
ke dalam tempat sampah, tempat pengumpulan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan sungai kecuali ke lokasi TPA. Kemudian membuang dan atau masukkan pecahan kaca, sisa hasil industri, barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran, manusia dan hewan bangkai binatang, atau barang berbau busuk lainnya di tempat pembuangan sampah, kecuali setelah selesai dikemas. Dan dalam pasal 33 juga dijelaskan bahwa pemulung dilarang mengeruk dan atau mengais timbunan sampah di TPS, kecuali di TPST atau di TPA. Meskipun perjalanan untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Kuburaya masih panjang, langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini, mengingat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Dengan kesadaran yang meningkat, Kuburaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Jadi, sekian video sosialisasi saya tentang Peraturan Bupati Kuburaya nomor 31 tahun 2018 tentang penanganan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk penutup, saya punya pantun nih teman-teman. Plastik berserak di pinggir jalan. Sungai tercemar jadi tak sedap. Terima kasih atas perhatian. Semoga sosialisasi ini membawa manfaat yang mantap. Oke, atas perhatiannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.